Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di VH Farm Channel. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat sedikit review ya, ataupun penjelasan tentang salah satu produk pupuk daun. Jadi ini adalah pupuk daun yang biasa saya gunakan dalam pemupukan ataupun perawatan tanaman cabai saya. Pada dasarnya pupuk daun ini bisa kita gunakan untuk tanaman lain juga. Nah, pupuk daun yang saya gunakan di sini yaitu produk Growmore. Jadi ini adalah pupuk daun yang berupa rangkaian yang digunakan mulai dari masa vegetatif sampai dengan generatif, dan lebih spesifiknya dari awal pindah tanam sampai dengan pemanenan. Nah, di sini ini adalah 3 rangkaian pupuk daun dari Growmore yang biasa saya gunakan. Pada dasarnya produk Growmore ini memiliki 4 rangkaian, namun yang biasa saya gunakan hanya 3 ini, karena menurut saya yang 3 ini yang tepat ataupun sesuai kita gunakan dalam perawatan dan pemupukan cabai kita. Nah, Growmore ini adalah produk impor ya. Jadi ini kalau kita lihat adalah produk dari Amerika Serikat, USA ya. Jadi ini dari Gardena, California, USA. Nah, jadi untuk kualitasnya mungkin sudah cukup teruji dan memang sudah saya rasa dikenal di kalangan petani ya. Memang ada produk lain juga yang saya rasa lebih dulu dikenal di kalangan petani daripada Growmore ini ya. Khususnya mungkin saya kalau dulu lebih mengenal kalau pupuk daun itu yaitu Gandasil. Nah, jadi kalau Gandasil itu memiliki 2 produk, yaitu Gandasil D yang warna hijau itu yang biasa kita gunakan di masa vegetatif. Kemudian ada Gandasil B yang warna merah yang kita gunakan pada masa generatif. Nah, jadi kalau Gandasil itu ada 2 rangkaian, cuman dia D dan B ya. Jadi langsung vegetatif generatif. Sedangkan kalau Growmore ini seperti saya katakan tadi, sebenarnya dia di sini ada 4 ya. 4 rangkaian, namun biasa saya gunakan memang hanya yang 3 ini. Nah, yang pertama di sini Growmore ini yang warna hijau ini adalah kalau kita lihat kandungan ini, jadi ini kandungan NPK-nya ya, NPK-nya yang unsur makronya. Jadi yang pertama 32 10 10, kemudian yang kedua 6 30 30, dan yang ketiga 10 55 10. Nah, jadi itu NPK-nya. Artinya kalau yang di sini tadi 32 10 10, N-nya 32, P-nya 10, dan K-nya 10. Demikian juga seterusnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi pupuk yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu pupuk Growmore dengan kandungan seimbang. NPK-nya seimbang ya. Kalau tidak salah 20 20 20. Jadi N-nya 20, P-nya 20, K-nya 20.
namun saya tidak menggunakan pupuk itu. Nah, jadi ini saya rasa untuk kita petani cabai, rangkaian ini sudah cukup bagus. Nah, jadi untuk kandungannya dulu seperti tadi sudah saya sebutkan yang unsur makronya. Kemudian untuk unsur mikronya, oh ya, di sini jadi sebenarnya dia lengkap ya, mulai dari makro primer, makro sekunder, dan mikronya. Memang kemudian kalau kita lihat di makro sekundernya memang tidak terlalu tinggi kandungannya. Jadi seperti saya contohkan di sini ya, sahabat semuanya. Kalau kita perhatikan di sini untuk makro sekundernya ada kalsium, ada magnesium, ada sulfur. Nah, memang kandungannya sangat minim ya pada dasarnya, sehingga kadang-kadang ya sebenarnya bukan kadang-kadang, tapi setiap saya mengaplikasikan pupuk daun gromor ini, saya mengkombinasikan dengan pupuk yang lain, misalnya untuk menambah magnesium, misalnya di sini yang di sini magnesiumnya tidak terlalu tinggi kandungannya, dan sulfurnya juga atau belerangnya tidak terlalu tinggi, maka saya kombinasikan dengan pupuk magnesium sulfat ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi saya kombinasikan dengan pupuk magnesium sulfat. Nah, jadi ini kalau ini ada produk dari Merauke, yaitu Merauke Max ya. Jadi ini kandungan magnesium sulfatnya yang tinggi. Jadi ini kemudian kita kombinasikan dengan gromor ini. Nah, jadi dapat kita tambahkan pupuk magnesium sulfatnya untuk meningkatkan hara makro sekundernya. Kemudian untuk kalsiumnya bisa kita tambahkan dengan pupuk kalsium nitrat ya, atau kalnit. Nah, jadi ini bisa kita tambahkan di pupuk gromor ini. Jadi begitu untuk meningkatkan kandungan hara sekundernya. Namun kalaupun tidak kita tambahkan, pada dasarnya unsur ataupun kandungan hara di pupuk daun ini sudah cukup mumpuni. Nah, memang kemudian kita dukung dengan pupuk kocor ataupun pupuk taburnya ya. Nah, jadi begitu. Kalau kita lihat di sini nanti sahabat bisa kalau membeli produk ini bisa melihat ya, membacanya sendiri. Pada dasarnya sudah lengkap semua unsur ataupun zat yang dibutuhkan oleh tanaman kita sudah ada semua di sini. Memang itu tadi ada yang saya rasa perlu kita tambah, misalnya unsur makro sekundernya tadi. Nah, jadi begitu. Untuk lebih jelasnya nanti sahabat bisa membaca kandungannya ya. Dan di sini untuk N-nya juga perlu saya jelaskan. Dia terdiri dari nitrogen amonium dan nitrogen nitrat. Nah, dan juga untuk yang 32 10 10 dan 10 5 5 10 ini juga mengandung nitrogen urea. Nah, kemudian perlu saya jelaskan juga bahwa
tentang pengaplikasiannya atau penggunaannya. Di sini pada dasarnya kita bisa membaca tentang petunjuk penggunaannya atau pengaplikasiannya. Namun sedikit saya jelaskan yang biasa saya praktekkan, bahwa di sini untuk gromor jadi begini, mungkin untuk lebih mudahnya saya jelaskan. Pada awal mula kita pindah tanam, jadi ini dari persemaian kita pindah ke lubang tanam, awal mula pindah tanam, kita menggunakan gromor yang 10, 55, 10 ya. 10, 55, 10. Nah, jadi ini dia memiliki kandungan yang tinggi P-nya. Jadi kenapa demikian? Kenapa kita aplikasikan yang ini? Agar dia dapat merangsang ya pertumbuhan akar. Jadi awal mula tanam itu kita penting merangsang pertumbuhan akar tanaman kita. Jadi kita gunakan untuk awal mula tanam gromor 10, 55, 10. Nah, bahkan saya kemudian mengkombinasikan yang 10, 55, 10 ini dengan produk yang lain ya, yaitu Ultradap, atau kalau di sini saya menggunakan Merauke MAP. Nah, jadi ini dia untuk awal pindah tanam, saya mengkombinasikan tiga lagi ya, tiga sebenarnya, ditambah dengan magnesium sulfatnya. Jadi ini dia, kita aplikasikan dua ini, kita tambahkan dengan gromor 10, 55, 10 tadi. Itu awal pindah tanam, mungkin sekitar 2 kali aplikasi ya, 2 atau 3 kali aplikasi lah, tapi biasa saya menggunakan 2 kali aplikasi, yaitu untuk awal mula pindah tanam tadi. Kemudian untuk setelah kita mengaplikasikan selama 2 kali atau 3 kali untuk gromor 10, 55, 10 ditambah dengan Ultradap dan magnesium sulfat, kemudian untuk masa generatifnya kita mengaplikasikan ini. Nah, jadi 32, 10, 10. Jadi selama masa vegetatif untuk masa pertumbuhan kita pakai yang ini. Jadi ini tinggi, nitrogennya yang tinggi. Kemudian saya tetap mengkombinasikan yang ini dengan, jadi gromor 32, 10, 10 ini kembali saya kombinasikan dengan ini MAP sama magnesium sulfat. Nah, ini bisa kita ganti dengan Ultradap sama, kemudian ini magnesium sulfat ya. Nah, jadi itu dia ketika masa vegetatif. Kemudian untuk masa generatif, nah kemudian untuk perangsangan bunga dan buah, saya mengaplikasikan yang ini, gromor 6, 30, 30. Nah untuk ini untuk masa generatif ini saya tetap masih menggunakan kombinasinya, yaitu magnesium sulfat. Namun saya tidak lagi menggunakan MAP ataupun Ultradap ya, tapi saya mengganti dengan MKP. Nah, jadi itu dia untuk masa generatif ya, untuk perangsang bunga dan buah. Jadi gromor 6, 30, 30
ditambah dengan MKP dan magnesium sulfat. Nah, begitu. Kemudian untuk pembesaran buah atau pengisian buah ataupun pemasakan buah, kita mengaplikasikan kembali ke 10 5 5 10. Nah, jadi ini untuk agar buahnya lebih berbobot, berisi, kita mengaplikasikan ini. Nah, jadi ini kalau kita baca di sini memang juga demikian dia ya. Nah, jadi di sini. Jadi ini unsur ini dibutuhkan tanaman pada saat asimilasi, mempercepat proses pembungaan serta pemasakan buah. Nah, tadi itu dia. Dan di awal ini sangat baik untuk merangsang perakaran pada pembibitan. Makanya saya ketika awal pindah tanam, saya memakai ini terlebih dahulu 2 kali aplikasi. Kemudian saat pemasakan buah digunakan lagi ini. Nah, ini kemudian dikombinasikan dengan magnesium sulfatnya sudah tidak masalah, tidak kita pakai lagi. Namun kita memakai ini dia kombinasinya, kali nitra atau KNO 3. Jadi pada masa pengisian buah atau pemasakan buah, ini kombinasinya yang kita gunakan. Begitu. Nah, jadi ini kadang-kadang saya rolling bagaimana? Karena saat pemasakan buah juga kita cabai kita tetap masih ada kan gitu, masih muncul bunganya, sehingga saya kombinasikan antara Gromor 10 5 5 10 dengan KNO 3 di rolling. Seandainya minggu ini kita pakai yang ini, minggu selanjutnya kita pakai yang ini. Nah, cukup yang ini kita pakai. Jadi begitu dia. Jadi ini magnesium sulfatnya tidak kita pakai lagi. Kalaupun mau dipakai ya, ditambah dengan ini kalnit. Namun saya jarang mengaplikasikan demikian. Misalnya 6 30 30, kemudian ditambah MKP, ditambah kalnit. Itu jarang saya aplikasikan, karena selama ini saya untuk pengocoran saya menggunakan pupuk Karate plus Boroni, sehingga saya dari daun tidak saya aplikasikan kalsiumnya ya. Jadi saya mengaplikasikan dari akar. Kalaupun saya aplikasikan dari daun, saya menggunakan pupuk kalsium super ya. Oke, jadi itu dia sahabat. Mungkin demikian untuk penjelasan saya tentang pupuk daun gromor ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Namun demikian, apabila masih kurang paham atau kurang jelas tentang pengaplikasiannya ataupun penggunaannya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian saja sahabat tani semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekeliruan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.